Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dengan mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia akan membahas materi mengenai konsep penulisan laporan oleh kelompok 2 kelas C20C yang beranggotakan Sahrah Ramadhani, Usda Fikri Anissa, Nurul Khaldi, Rosdiana Nasrul, dan Kasmianti, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nur Ilmi SPD MPD. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu pengertian laporan oleh Saudari Rosdiana Nasrul. Apa itu laporan? Dan mudah untuk dipahami. Secara umum, laporan adalah sebuah karya tulis yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan berdasarkan keadaan objektif yang dialami sendiri oleh si pelapor. Dilakukan. Yang kelima, membuat kesimpulan. Yang keenam, menilai sesuatu penyelidikan. Yang ketujuh, membuat rekod sesuatu peristiwa. Yang kedelapan, menganalisis aktiviti pernyataan. Yang kesembilan, mensintesis sesuatu plan tindakan. Yang terakhir, menguraikan sesuatu peristiwa tersebut tindakan. Berikutnya, kami akan membahas mengenai manfaat laporan yang akan dijelaskan oleh Saudari Sahrah Ramadhani. Selanjutnya, manfaat laporan. Laporan kegiatan merupakan alat yang penting untuk 1. Dasar penentuan kebijakan dan pengarahan pimpinan. 2. Bahan menyusun rencana kegiatan berikutnya. 3. Mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan. Dan yang keempat, data sejarah perkembangan satuan yang bersangkutan, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Khaldi. Jenis-jenis laporan. Pertama, laporan ilmiah. Menurut Nafron Hashim dan Amran Tasai, laporan ilmiah adalah tulisan yang mengandung kebenaran secara objektif karena didukung oleh data yang benar dan disajikan dengan penalaran serta analisis yang berdasarkan metode ilmiah. Kedua, laporan teknis. Laporan tentang hal teknis penyelenggaraan kegiatan suatu badan atau instansi. Laporan teknis mengandung data objektif tentang sesuatu. Data objektif dalam laporan teknis itu juga mengandung sifat ilmiah, tetapi segi kepraktisannya lebih menonjol, sehingga yang dimaksud dengan laporan teknis adalah suatu pemberitahuan tentang tanggung jawab yang dipercayakan dari si pelapor, perseorangan, tim, badan, atau instansi kepada si penerima laporan tentang teknis penyelenggaraan suatu kegiatan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai ciri-ciri laporan oleh Saudari Nurul Khaldi. Ciri-ciri laporan. Pertama, dalam laporan yang ditulis hanya mengemukakan hal-hal pokok secara ringkas yang berhubungan dengan tugasnya, sehingga penerima laporan segera mengetahui permasalahannya. Kedua, laporan dapat semakin sempurna jika dilengkapi dengan bibliografi atau sumber kepustakaan. Ketiga, laporan dianggap logis jika keterangan yang dikemukakannya
dapat ditelusuri alasan-alasannya yang masuk akal. Dan yang terakhir, laporan dianggap sistematik jika keterangan yang tulisannya disusun dalam satuan-satuan yang berurutan dan saling berhubungan. Berikutnya yaitu bagaimana cara penyusunan laporan. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Kasmianti. Pertama, sampul. Sampul merupakan halaman yang letaknya berada di bagian paling awal sebuah laporan. Sama halnya dengan makalah, di dalam cover sebuah laporan juga memuat judul, identitas, dan keterangan dari si penulis. Kedua, kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian yang tidak boleh dilewatkan dalam membuat sebuah laporan. Halaman ini nantinya berfungsi untuk mengantarkan pembaca agar dapat memahami laporan seperti apa yang telah kamu buat. Untuk membuat kata pengantar di sebuah laporan, kamu bisa melihat berbagai contoh kata pengantar yang baik dan benar sebagai referensi. Ketiga, daftar isi. Sesuai namanya, daftar isi merupakan halaman yang di dalamnya memuat pemetaan halaman untuk setiap bagian, mulai dari kata pengantar sampai halaman terakhir. Keempat, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan yang berisi beberapa subbab seperti latar belakang dan tujuan kegiatan. A. Latar belakang. Latar belakang berisi tentang faktor apa saja yang membuat kamu menyusun laporan tersebut. Biasanya, latar belakang mencakup sebuah jawaban dari apa yang membuatmu melakukan penelitian atau kegiatan tersebut. B. Tujuan. Di bagian ini, kamu bisa menjelaskan tentang tujuan dibuatnya kegiatan atau penelitian yang kamu lakukan. Dalam tulisannya, kamu mendeskripsikan tujuan secara singkat dan jelas. Kelima, pembahasan. Pembahasan atau juga bisa disebut sebagai isi merupakan bagian inti dari laporan yang kamu buat. Di bagian ini, sebisa mungkin menjelaskan secara detail dan mencakup unsur 5W tambah 1H. Penutup biasanya berisi kesimpulan tentang kegiatan dan laporan yang telah dibuat. Menuliskan ringkasan tentang hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya pada bagian ini. Selain kesimpulan, biasanya juga ditambahkan saran untuk para pihak terkait atau kendala yang dialami selama kegiatan berlangsung. Bagian terakhir merupakan lampiran. Lampiran adalah halaman yang memuat berbagai dokumentasi tentang kegiatan yang telah kamu lakukan. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto atau gambar, tabel, surat, dan sebagainya. Lampiran tersebut nantinya akan mewakili kelengkapan laporan yang kamu buat. Berikutnya yaitu, bagaimana sih cara membuat laporan yang baik dan benar? Apa saja yang harus kita perhatikan? Hal ini akan disampaikan oleh Saudari Kasmianti. Satu, memilih topik. Hal pertama yang harus kamu lakukan untuk membuat laporan tentunya adalah memilih sebuah topik. Topik dalam hal ini bisa ditentukan oleh guru atau dosen atau pihak lainnya. Bisa juga merupakan topik yang kamu pilih sendiri untuk melakukan sebuah penelitian atau kegiatan. Jika kamu memilih topik kamu sendiri, usahakan untuk memilih topik yang kamu sukai atau kamu kuasai. Jika topik sudah ditentukan oleh guru atau dosen, pastikan kamu memahami syarat dan ketentuan yang telah diberikan. Kedua, melakukan penelitian atau kegiatan. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah melakukan sebuah penelitian atau kegiatan yang sesuai dengan topik. Selain melakukan penelitian atau kegiatan, kamu juga harus mencari berbagai referensi yang bersinggungan dengan topik yang kamu pilih. Hal tersebut nantinya akan membantu kamu dalam menulis dan melengkapi isi
ada pengaturan dan penyusunan laporan yang akan kamu buat. 4. Mulai menulis laporan. Mulailah menulis dari bagian pendahuluan sampai dengan penutup. Untuk menulis laporan, gunakan